Oke, bagaimana caranya membuat bot Telegram itu bisa mengeluarkan keyboard atau button di dalam chatnya? Seperti ini contohnya. Misalkan kita sudah buat botnya, kemudian klik start, nah, akan muncul help. Nah, help ini memunculkan perintah, misalkan membuat list sosial media dari bot Telegram atau sosial media tertentu misalnya. Kita klik sosial media, muncul ada tombol Instagram yang akan mengarahkan ke Instagram contohnya. Kemudian ada YouTube, ada LinkedIn. Kemudian misalkan kita buat biar nggak terlalu panjang, itu tombol untuk pindah ke tombol lainnya. Nah, contohnya ini misalkan. Kemudian kita buat juga tombolnya versi yang begitu diklik itu tidak ke sana tapi muncul balasan dan kemudian tombolnya menghilang. Oke, kita lanjut bagaimana cara membuatnya. Saksikan terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hilmanuddin Aji di video series Telegram yang ke-9 ya harusnya. Baik, pada kesempatan ini saya coba mau bahas gimana caranya bikin inline keyboard yang lebih kompleks dari video sebelumnya. Di video sebelumnya, kalau belum nonton, ditonton dulu, yaitu inline keyboard simple ya, sederhana. Nah, kali ini kita akan coba buat inline keyboard yang lebih kompleks yang menggunakan callback data. Artinya ketika tombol atau button atau keyboard inline-nya kita pilih atau kita klik atau kita tekan, itu akan ngirim data trigger ke script berikutnya, sehingga akan lebih variatif lah untuk secara fungsinya gitu. Seperti biasa kita udah buatkan dulu, saya udah siapkan dulu ya scriptnya biar tidak terlalu lama, jadi saya langsung ke penjelasannya. Teman-teman bisa simak ya. Jadi pertama itu kita buatkan dulu, siapkan dulu triggernya ya untuk memunculkan inline keyboardnya. Itu saya munculkan ini di menu help, kemudian ada di sosial media. Nah, ini contoh aja saya buatnya mengenai sosial media ya tombolnya. Nanti bisa di custom, teman-teman bisa buat tombolnya untuk apapun gitu. Ini saya buat dua contoh. Yang pertama keyboard ke-1 itu memunculkan 4 button atau 4 jenis keyboard. Nah, keempat ini berbeda. Yang ketiga ini buat ke link ke mengarah ke browser, sedangkan satu tombol lainnya itu mengarah ke tombol button yang lain yang 2 baris, tapi 2 barisnya ini 3 button gitu. Nah, ini ada juga yang link, ada juga yang bentuknya begitu ditekan tombol itu callback query. Nah, ini langsung muncul pesan gitu. Bagaimana cara codingnya? Cara berjalannya kode ini kita mulai dari scriptnya. Oke, yang pertama tadi itu kita siapkan sebuah komen ya, jadi menerima tadi ada sosial media seperti biasa ya. Jadi sebelumnya itu ditangkap oleh function do post ya, seperti biasa langsung kemudian akan dia cek ya jenisnya apa. Nah, ketika jenisnya komen karena ada slashnya ya, di sini ada jenis requestnya ya. Jadi ketika terdeteksi kalau itu adalah tipenya bot comment, maka akan dimulai bot comment ini. Nah, dari atas ini akan dikategorikan yang mana yang akan dieksekusi. Nah, ini adalah ini adalah function untuk men-trigger keyboardnya gitu. Nah, pada keyboard ini untuk yang lebih kompleks kita menggunakan sebuah kelas lagi ya, namanya adalah kelas keyboard telebot. Nah, ini di sini filenya. Ini menginisiasi kelas baru ya, dinamakan sosmed. Nah, kemudian ini dia cari untuk mengirimkan jenis keyboardnya. Keyboardnya itu adalah get tanya dan get keyboard. Ini ada di kelas bot keyboard telebot.ks ini ya. Jadi kita buat dua tipe keyboard. Yang tadi ya, ada keyboard pertama itu ada 4 tombol ya, 1 Instagram, 2 YouTube, 3 LinkedIn. Kemudian ini adalah keyboard callback data ya, callback data other, ini untuk memanggil keyboard kedua. Keyboard kedua ini tadi ada 2 baris tapi 3 tombol ya. Ini caranya seperti ini. Nah, tadi ada 1 tombol untuk URL, ada 2 tombol itu untuk callback. Nah, callback ini
sebetulnya ini dikirim kembali ke Dupos. Nah, dideteksi oleh baris kode untuk menerima request type-nya itu berbentuk callback inline keyboard. Nah, adanya di sini. Jadi ketika bentuknya inline keyboard, maka dia akan memanggil lagi ke dalam kelas keyboard telebot dan mendapatkan jawabannya. Jadi new keyboard telebot ini get jawaban. Get jawaban ini functionnya ada di kelas keyboard telebot ini di bawah. Nah, ini dia akan membuat variabel apa jawabannya. Nah, ketika jawabannya website atau W ini, maka akan dibalas dengan string atau dibalas dengan teks terima kasih gitu ya. Kalau misalkan tadi di keyboard pertama callbacknya other, dia akan memanggil keyboard yang kedua yang ada di atas. Nah, di sini. Jadi ini bisa teman-teman custom ya untuk pemanggilan keyboardnya. Bisa juga nanti ketika tombolnya ditekan itu bisa saja memunculkan fungsi lain ya, misalkan mengirim foto, mengirim pesan lain, mengambil data dan seterusnya. Nah, ini akan disesuaikan apa yang akan dikirimnya di sini di get jawaban ini gitu. Nah, kemudian apalagi ya, itu aja sih. Jadi keyboardnya nanti seperti tadi ya, kita cobain satu-satu lah. Contoh sekarang ini sosial media ini akan memunculkan seperti ini ya. Ini kita coba satu-satu. YouTube misalkan open, nah, gitu. Terus sosial media lainnya ini akan menghilangkan tombol lainnya dan memunculkan ini. Tadi ketika dipencet website itu ditekan subscribe itu terima kasih, tapi kalau ditekan website ini akan memunculkan pesan websitenya belum bikin. Ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan get jawaban yang ada di function di kelas keyboard telebot ini. Nah, ini akan menjawab W ini websitenya belum bikin, subs ini terima kasih. Nah, ini bisa nanti teman-teman sesuaikan. Misalkan di sini ada banyak keywordnya, kemudian ada. Oke, mungkin itu aja, cukup sekian untuk video yang ke-9. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas topik lain ya, mengenai CRUD misalkan, create, read, update, delete yang ada di bot Telegram gitu, dan mungkin nanti akan kita coba juga terkait cara upload untuk dokumen maupun foto dan gambar di bot Telegram. Terima kasih sudah nonton video ini. Silahkan komen jika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun sarannya, kemudian bisa share ke teman-teman, ke yang lain yang mungkin bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.